Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kali ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga. Tahukah kamu, tanaman memiliki manfaat sebagai makanan dan minuman. Tanaman juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Selain itu, tanaman memiliki manfaat lain, yaitu melindungi kita dari panas matahari. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, ada generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif itu terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Contohnya, perkembangbiakan generatif ada padi, jagung, bunga mawar, dan kembang sepatu. Perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Contoh dari perkembangbiakan vegetatif yaitu nanas berkembangbiak secara vegetatif dengan tunas, bawang merah berkembangbiak secara vegetatif dengan umbi lapis. Pisang berkembangbiak secara vegetatif dengan tunas. Perkembangbiakan wortel. Nah, ini adalah gambar wortel ya. Wortel berkembangbiak secara generatif dengan biji dan secara vegetatif dengan umbi akar. Secara generatif, tanaman wortel akan menghasilkan bunga yang akan melakukan penyerbukan dan dikenal sebagai perkembangbiakan generatif. Secara vegetatif, pada tumbuhan wortel bisa berkembangbiak melalui umbi akar yang akarnya membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas yang menghasilkan wortel baru. Manfaat perkembangbiakan vegetatif. 1. Menghasilkan tanaman anakan yang mirip dengan induknya. 2. Prosesnya lebih cepat dibanding dengan proses perkembangbiakan generatif. 3. Memperoleh jumlah makan yang banyak dalam waktu relatif singkat. 4. Mampu mengendalikan kualitas anakan yang dihasilkan dari benih unggul. Perkembangbiakan vegetatif buatan dan perkembangbiakan vegetatif alami. Ya, ini contohnya ya. Kalau perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu satu adalah dengan cara cangkok. Lihat gambarnya seperti ini. Kedua adalah stek batang di tanaman singkong ini kita dipotong lalu ditanami ya, ditanamkan batangan yang sudah kita potong. Ketiga adalah menyambung
perkembangbiakan vegetatif alami ada akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, dan geragi. Nah, ini adalah cara atau perkembangbiakan cara vegetatif buatan dan cara vegetatif alami. Jangan sampai tertukar antara vegetatif buatan dan vegetatif alami. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Namun, di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur. Dataran tinggi Alas ada di Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, ini tulisan ini dibuat oleh Nunik dari Tara Silva. Nah, setelah kita telah membaca teks bacaan tadi, nah sekarang kita belajar untuk menentukan ide pokok dari paragraf yang telah kita baca bersama-sama tadi, ya. Nah, nanti kalian lihat lagi ya, Bapak akan memberikan contoh 2 paragraf untuk menentukan ide pokok. Nah, paragraf pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, ini berada di paragraf pertama. Nah, kita harus bisa menentukan ide pokok dari paragraf pertama. Nah, Bapak cari ide pokoknya, ketemu, yaitu tentang Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, jadi di paragraf pertama ini, ide pokoknya adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Di paragraf kedua, dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Nah, di sini pun sama. Bapak akan mencari ide pokok pada paragraf kedua. Nah, ide pokok pada paragraf kedua yaitu dataran rendah di Indonesia. Nah, ini ide pokok dari paragraf kedua. Nah, untuk selanjutnya, yang paragraf selanjutnya kamu kerjakan ya di buku tugas kamu untuk menentukan ide pokoknya. Setelah selesai mengerjakan tugas, jangan lupa ucapkan alhamdulillah Rabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.